warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah senantiasa kembali menghirup dalam bulan-bulan yang suci, yakni bulan suci Ramadan. Dan saya di sini akan menceritakan terjadinya peristiwa pecinta Allah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni namanya Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini termasuk pecinta Allah Subhanahu wa taala. Abu bin Hashim ini tidak pernah tertinggal melaksanakan sholat wajib, sholat malam, sholat apapun, beliau tidak pernah tertinggal. Bahkan di suatu malam Abu bin Hashim ini hendak mau melaksanakan sholat, mengambil wudhu. Setelah itu Abu bin Hashim dikagetkan oleh sosok makhluk di bibir sumurnya sedang duduk. Setelah itu bertanyalah Abu bin Hashim, "Wahai hamba Allah, engkau ini siapa sehingga kau berani duduk di bibir sumurku?" Tengah malam duduk sendirian dia. Dan setelah itu menjawab kembali, "Wahai hamba Allah, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan Abu bin Hashim ini tersenyum dengan kaget. "Wahai malaikat, apa yang ditugaskan oleh Allah sehingga tengah malam ini kau ada di sini?" "Wahai Abu bin Hashim, Allah mengutusku agar untuk mencari para pecinta Allah yang tak pernah meninggalkan salat, yang tak pernah meninggalkan kewajiban apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sedang mencari orang-orang seperti itu." Dan seketika itu di otak Abu bin Hashim ini berinisial, karena dia tidak pernah ketinggalan salat wajib, salat sunnah, salat apapun. Berinisial, apakah namanya ada di situ terbawa. Dan seketika itu bertanya, "Wahai malaikat, engkau membawa apa itu?" "Ini saya membawa kitab yang dimana di dalam kitab ini ada nama-nama pecinta Allah Subhanahu wa taala." Dan seketika itu berinisial kembali, "Apakah namaku ada di dalam?" Memintalah Abu bin Hashim ini, "Wahai malaikat, bukalah kembali kitabmu itu, apakah ada namaku di dalam kitabmu itu?" "Baiklah, akan dibuka," kata malaikat. Setelah dibuka tidak ada namanya. "Wahai Abu bin Hashim, tidak ada namamu di dalam buku ini." Gemeteranlah Abu bin Hashim. "Masa malaikat tidak ada namaku? Bukalah kembali kitabmu itu." Dibuka kembali kedua kali. "Betul Abu bin Hashim, namamu tidak ada di dalam kitab para pecinta Allah Subhanahu wa taala." Dan apa, saudara-saudara, Abu bin Hashim ini terjatuh dan menangis sejadi-jadinya. Bilang apa Abu bin Hashim ini? "Sungguhnya aku rugi bermunajat, salat malam, salat sunnah, salat apapun setiap malam. Sungguh aku rugi seandainya aku tidak ada namaku termasuk dalam pecinta Allah Subhanahu wa taala." Dijawablah oleh malaikat itu, saudara, "Wahai Abu bin Hashim, bukannya aku tidak tahu kau bangun dari buayan malam kedinginan. Bukannya aku tidak melihat kau melaksanakan sholat. Bukannya aku tidak melihat kau melaksanakan sholat sunnah, sholat apapun. Bahkan Allah melarangku untuk mencatat namamu di dalam kitab para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lihatlah yang di kiri dan di kanan. Di kiri ada yang sakit, di kanan ada yang membutuhkan pertolonganmu. Kau sehingga kau abaikan hablum minallah." Cintailah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pecinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Kalau merasa kita cinta kepada Allah, ada yang meminta tolong, tolonglah. Ada yang meminta bantuan, bantuinlah.
dan apapun itu yang diutus oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya, lakukanlah. Nah, dari kesimpulan cerita itu, bukannya kita harus tidak sholat, tapi kita harus sholat wajib. Dan apapun yang dicintai oleh Allah, kita wajib harus mencintainya. Karena sholat adalah kewajiban kita. Karena sholat adalah tiang agama. Karena sholat adalah kunci keberuntungan kita dunia dan akhirat. Karena sholat adalah kunci kebahagiaan kita surga dan akhirat. Karena sholat adalah kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Karena sholat adalah ketentuan yaumil ba'as, ketika hari kebangkitan, apakah kita dibangkitkan keadaan buruk atau baik. Karena sholat adalah keutamaan yaumil mizan, apakah hari pertimbangan, apakah kita kurang ke kanan atau ke kiri. Karena sholat ketentuan yaumil hisab, di hari perhitungan, apakah kita kurang buku catatan sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena sholat adalah ketentuan kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, apakah kita kuat untuk melanjutkan perjalanan, apa kita jatuh ke jolakan api neraka yang sangat panas. Karena sholat adalah ketentuan kita neraka dan surga kita. Maka dari itu kita lakukan sholat, kita kokohkan iman kita, dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sholat doang, tapi apa yang dicintai oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Kita harus cintai apapun, hewan apapun. Makanya dari itu kita harus cinta kepada Allah dan sesama apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, kalau ada yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.